bebas dari semua beban. Darah Yesuslah yang berkuasa. Maukah kau luput dari hukuman? Kuasa ajaib dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah kau tanggalkan jemaat dosa? Darah Yesuslah yang berkuasa. Maukah kau tanggalkan nafsu nista? Kuasa ajaib dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah kau bersih seputih salju? Darah Yesuslah yang berkuasa. Maukah kau suci seperti Tuhanmu? Kuasa ajaib dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah kau terima selamat sempurna? Darah Yesuslah yang berkuasa. Maukah kau nikmat bahagia kekal? Kuasa ajaib dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Demikian semua dosa tertumpas oleh darahnya yang berkuasa. Bersandarlah pada darah domba, ajaib indah dan berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Murni. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan atau suci dalam bahasa aslinya mengacu kepada memurnikan atau murni. Arti murni. Dalam berita ini kita akan melihat perkara murni. Kita tahu bahwa murni berbeda dengan bersih. Bersih hanya mengacu kepada tidak ada kotoran, sedang murni lebih maju selangkah daripada bersih, yakni tidak hanya tidak ada kotoran, bahkan tidak ada unsur campuran. Campuran belum tentu berarti kenajisan, tetapi suatu benda yang ada campurannya tidak bisa dikatakan murni. Misalnya, garam adalah hasil yang diperoleh dari mengeringkan air laut. Di dalam air laut ada unsur garam, berbagai macam kotoran dan mineral. Orang yang membuat garam umumnya menyingkirkan kotoran-kotoran dari garam, sehingga kita melihat garam yang dihasilkan itu bersih. Tetapi kalau kita melihat garam tersebut dengan kacamata ilmiah, maka kita akan menemukan bahwa di dalam garam tersebut masih terkandung banyak unsur lainnya, seperti zat yodium, kalium, magnesium, dan unsur mineral lainnya. Benda-benda itu, menurut ilmu kedokteran, memang diperlukan oleh tubuh manusia. Kalau orang ingin memperoleh garam yang murni, maka zat-zat yang lain itu harus disingkirkan, sehingga tersisa murni garam saja, hanya berzat NaCl.
Jadi, arti murni tidak hanya mengacu kepada bersih, tidak ada kotoran, bahkan tidak ada campuran sedikit pun walaupun itu dipandang baik oleh manusia. Dalam pengalaman rohani, prinsipnya juga sama, karena di dalam kaum imani terdapat ketidakbenaran dan dosa yang berasal dari iblis, kenajisan, kotoran. Juga terdapat kebaikan dan budi pekerti yang berasal dari alamiah manusia, campuran. Orang yang sungguh-sungguh rohani tidak hanya menolak ketidakbenaran dan dosa, juga menolak kebaikan dan budi pekerti yang berasal dari kehidupan atau hayat alamiah. Tentu, bagi kaum imani pemula yang mereka tanggulangi kebanyakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan ketidakbenaran dan dosa. Tetapi orang yang rohaninya sudah bertumbuh, yaitu orang yang mengenal pemisahan antara roh dan jiwa, Ibrani pasal 4 ayat 12, baru bisa mengenal sumbernya, baru bisa menolak semua kebaikan yang berasal dari kehidupan alamiah. Perkara ini tidak bisa dipahami oleh orang milik daging. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Pada kesempatan ini, hal ini tidak kita singgung. Sarana untuk pemurnian. Lalu, sarana apakah yang Allah pakai untuk menyingkirkan segala kekotoran dan campuran yang terdapat di dalam kaum imani? Tidak ada yang lain selain terang kehidupan atau hayat. Efesus pasal 5 ayat 13 memberitahu kita bahwa terang memiliki satu daya guna, yaitu menyingkapkan atau menyatakan. Asal disoroti oleh terang, maka keadaan sesungguhnya dari barang apa saja akan tersingkap. Benda-benda terang yang bersifat material seperti matahari, bola lampu, dan lainnya bisa menyatakan benda-benda material sehingga tertampak oleh kita. Demikian juga terang rohani bisa menyingkapkan keadaan batiniah kita, keadaan kita yang sesungguhnya, sehingga tertampak oleh kita. Kita tahu, seseorang yang berjalan di kegelapan malam, jika ia tidak memiliki terang, ia tidak akan bisa melihat benda-benda di depannya. Ia tidak akan bisa terhindar dari menginjak lumpur atau bahkan terjatuh ke dalam lubang. Pada masa perang, dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat beberapa orang terjatuh ke dalam lubang di pinggir jalan yang sengaja digali untuk keperluan peperangan. Karena pada malam hari, semua lampu terdekat disembunyikan terangnya. Demi menghindari serangan udara dari musuh, suasananya gelap gulita. Karena tidak ada terang, maka terjatuhlah beberapa orang itu. Jika ada terang pada malam itu, kecelakaan yang demikian pasti bisa dihindari. Demikian juga dengan terang rohani. Dia menerangi manusia batiniah kita, sehingga kita bisa nampak keadaan kita yang sesungguhnya, sehingga kita tahu apa yang harus dihindari, apa yang harus disingkirkan, sehingga kita bisa sesuai dengan kehendak Allah. Apakah terang itu? Mungkin ada orang yang akan bertanya, sebenarnya apakah terang itu? Terang adalah kehidupan Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi, terang rohani adalah hidup atau hayat Tuhan yang ada di dalam kita. Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hidup atau kehidupan Tuhan adalah terang kita. Terang ini di dalam kita menyorotkan terang agar kita nampak keadaan kita yang sebenarnya, sehingga kita bisa menyingkirkan segala hal yang tidak diperkenan Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan Tuhan menyorotkan terang di dalam kita? Saya rasa hal ini adalah satu perkara yang sangat penting. Perhatikanlah kehidupan hayat Tuhan dalam kita. Melalui perasaan hayat memberitahu kita, perasaan ini adalah berdasarkan sifat hayat.
yaitu sifat Allah. 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Sehingga bisa memiliki perasaan. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh pengalaman untuk menjelaskan apa yang saya maksud. Misalnya, bila kita naik kereta api umum, perlu membeli karcis atau tidak? Ternyata banyak orang naik kereta api umum tanpa membayar. Kejadian sejenis ini di antara orang-orang yang tidak percaya Tuhan sangatlah umum. Bahkan mereka melakukannya dengan senang. Tetapi setelah Anda percaya Tuhan Yesus, di dalam Anda ada kehidupan Tuhan. Cobalah Anda naik kereta api umum tanpa bayar lagi. Batin Anda pasti merasakan tidak bisa lewat. Jika Anda tetap naik kereta tanpa membayar, batin Anda pasti akan merasakan satu penderitaan yang mendalam. Anda akan lebih senang membayar lebih banyak sedikit daripada menahan rasa derita akibat teguran hati nurani Anda. Apa yang telah terjadi? Ini dikarenakan perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak kudus, tidak adil, sedangkan sifat kehidupan yang kini ada di dalam Anda adalah kudus, adil. Perbuatan itu sangat berlawanan dengan kehidupan yang ada di dalam Anda. Sebab itu, dia akan melalui hati nurani Anda terus-menerus menegur dan menghakimi bahwa perbuatan itu adalah dosa. Sehingga Anda merasa tidak nyaman, merasa tidak damai, merasa tidak benar. Catatan: perasaan semacam ini juga dimiliki oleh orang dunia, karena orang dunia juga memiliki hati nurani. Tetapi orang dunia tidak memiliki kehidupan Allah. Karena itu, taraf perasaannya sangat berbeda. Perasaan kaum imani jauh melebihi perasaan orang dunia. Perasaan yang merasa tidak benar, tidak mantap, dan tidak damai ini dihasilkan dari terang kehidupan di dalam Anda yang menyingkapkan keadaan Anda. Begitu nampak ketidakbenaran dan ketidakadilan diri sendiri, maka Anda merasa tidak ada damai. Orang yang setelah melakukan perbuatan sejenis itu tetapi di dalamnya tidak ada perasaan tidak damai, itu membuktikan bahwa dia berada di dalam kegelapan. Di dalam dia tidak ada terang. Satu contoh lagi yang lebih dalam. Misalnya, ada orang imani yang gemar akan tulisan atau gambar kuno. Ini adalah perkara yang berkaitan dengan kebudayaan. Di dalamnya sama sekali tidak ada jejak dosa. Ketika dia baru percaya, mungkin dia bisa menjadi orang Kristen sambil menyenangi benda-benda itu. Dia tetap merasa tenang. Sampai suatu hari, ketika kehidupan di dalamnya bertumbuh dan mencapai taraf tertentu, dia segera merasa bahwa menjadi orang Kristen sambil menyenangi benda-benda tersebut adalah persoalannya. Pada mulanya, meskipun ada perasaan itu, namun dia tidak mengerti di mana letak persoalannya. Bersamaan dengan itu, di dalam pikirannya terlintas banyak alasan yang menjelaskan bagi diri sendiri, menghibur diri sendiri, menganggap bahwa kegemaran itu tidaklah salah. Itu adalah perkara yang berkaitan dengan kebudayaan. Namun, batinnya tetap merasa ada suatu masalah. Bagaimanapun di dalam ada perasaan tidak damai yang tidak terkatakan. Sampai dia taat kepada perasaan yang di dalam, menyingkirkan kegemaran itu, bersedia tidak lagi menyenanginya. Di dalamnya muncul satu perasaan damai yang di luar perkiraannya. Persoalannya telah terselesaikan. Cerita apa lagi ini? Ini dikarenakan kegemaran terhadap benda-benda itu adalah termasuk salah satu kesenangan daging, kesenangan mata. Bagi orang dunia, mengagumi tulisan atau gambar kuno adalah satu hiburan tingkat tinggi. Tetapi dari sudut pandangan Allah yang cemburu, itu semua adalah berhala yang dapat mengalihkan hati kita yang mengasihi Allah. Alkitab mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." 1 Yohanes pasal 2 ayat
15. Sebab itu, di dalam kehidupan yang ada di batin kita, ada sifat yang cemburu. Ia tidak senang kalau orang imani menyenangi dunia. Ia ingin manusia hanya mengasihi dan mutlak cenderung kepadanya. Di sini, sekali lagi kita nampak bahwa kehidupan yang ada di dalam kita juga adalah terang. Terang ini menyatakan bahwa mengasihi Allah tidak bisa dibandingkan dengan mengasihi dunia. Setelah kita menyingkirkan yang lain, baru ada rasa damai sejahtera. Pengalaman sejenis ini sangatlah banyak. Meskipun hal-hal yang ditanggulangi boleh berjumlah ribuan, mungkin berkaitan dengan manusia, benda, atau perkara, tetapi prinsipnya adalah sama. Yang disingkirkan dalam pemurnian. Mungkin ada orang yang ingin bertanya, berapakah luas penyingkiran atau pemberesan yang harus dialami oleh seorang imani? Saya ingin menjawab demikian. Segala dosa yang perlu dibasuh dengan darah harus dibasuh bersih. Segala daging yang perlu ditanggulangi oleh salib harus disingkirkan. Segala perkara dunia yang berlawanan dengan Bapa harus dikesampingkan. Segala yang berpusat pada ego, bersumber pada ego, harus ditolak. Seorang Kristen yang bisa demikian memurnikan dirinya, dia pasti mengalami kehidupan kebangkitan Kristus. Hari demi hari makin bertambah banyak memenuhi dirinya, sehingga kehidupan Kristus di dalam dirinya berkuasa dan meraja, dan ia pun menjadi seorang Kristen yang hidup di dalam suasana rohani, yang tetap tinggal setelah pemurnian. Di atas diri orang Kristen, ada juga barang yang setelah melalui pemberesan namun tetap tinggal. Inilah yang disebut pembaruan jiwa. Pikiran, emosi, dan tekad adalah 3 organ yang ada di dalam jiwa. Barang-barang ini tidak bisa disingkirkan, namun bisa diperbarui oleh Roh Kudus. Dalam kesempatan ini, saya tidak bisa membahas masalah pembaruan ini dengan rinci, namun saya ingin dengan sederhana mengutarakan tentang pembaruan pikiran. Pada pikiran yang belum pernah diperbarui, apa yang dipikirkan selalu sama dengan orang dunia, memiliki banyak pengetahuan yang disisipkan oleh iblis, memiliki berbagai macam opini. Ketika ia memikirkan perkara dunia, terasa lancar. Begitu memikirkan perkara rohani, sedikit pun tidak tembus. Jika ia merendahkan diri dan mengakui bahwa pikirannya tidak benar dan telah diracuni oleh iblis, ia akan menerima penerangan Roh Kudus. Sedikit demi sedikit akan berubah, sehingga dipenuhi dengan pengetahuan Kristus, membuatnya makin mirip Kristus. Kolose pasal 3 ayat 10. Dia telah memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Pembaruan pikiran adalah Roh Kudus melalui terangnya membuat manusia nampak bahwa pikiran, opini, dan pandangannya yang lampau adalah kosong, sia-sia, milik dunia, sangat tidak mirip Allah. Bersamaan dengan itu, ia nampak betapa realnya firman dalam Alkitab, betapa realnya wahyu dari Roh Kudus sangat mirip Allah. Selanjutnya, berdasarkan kapasitas terang yang didapat, ia akan menyingkirkan pikiran yang alamiah dan menggantinya dengan pikiran yang berasal dari Allah. Demikianlah, ia akan memiliki satu pikiran yang rohani. Pada waktu yang bersamaan, emosinya akan berubah. Ia akan menyenangi perkara-perkara yang disenangi Allah. Tekadnya juga berpaling kepada Allah, serasi dengan kehendak Allah. Akhirnya, kita nampak banyak opini yang dulu dianggap benar oleh seseorang, kini malah diakui tidak benar. Yang tadinya tidak diterima, kini malah diakui. Oh, pembaruan pikiran adalah satu perkara yang sangat penting. Betapa saya ingin menekankan perkataan penting ini sampai ribuan, bahkan laksaan kali.
Karena berapa banyak kadar kehidupan, hayat rohani seseorang setelah ia dilahirkan kembali mutlak tergantung pada berapa banyak perubahan pikirannya. Pikiran adalah medan pertempuran antara Allah dengan iblis. Siapa yang menduduki lebih banyak, dialah yang menang. Di dalam pikiran manusia sebelumnya memang sudah ada kubu-kubu yang kuat dari iblis, yaitu pikiran-pikiran yang memberontak kepada Allah. Di sini Allah menerangi pikiran manusia sehingga pikirannya direbut kembali agar takluk kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 sampai dengan 5. Kita bisa mengatakan berapa banyak seseorang mendapatkan penyelamatan Allah dapat dilihat dari berapa banyak pikirannya yang direbut kembali. Meskipun hari ini kita masing-masing telah memiliki satu kehidupan yang baru, tetapi ingatlah, pikiran kita tidak bisa secepat itu berubah. Ini memerlukan waktu. Inilah pekerjaan Roh Kudus hari demi hari di atas diri kita. Untuk memahami perkara-perkara rohani diperlukan pikiran yang telah diperbarui. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Untuk mengerti wahyu dalam roh juga diperlukan pikiran yang telah diperbarui. Efesus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 18. Lihatlah betapa pentingnya pikiran yang diperbarui dalam hal kemajuan rohani. Sekarang, marilah kita membahas jalan pembaruan pikiran. Pertama-tama harus diingat bahwa salib Golgota adalah tempat manusia lama dibereskan. Manusia lama yang dibereskan ini mencakup pikiran kegelapan milik daging. Tidak peduli bagaimana pandainya pikiran seseorang, tidak peduli bagaimana hikmatnya pikiran seseorang, dalam pandangan Allah, memang salib telah mengakhirinya, telah membunuhnya. Sebab itu, kita harus percaya kepada apa yang telah dikerjakan Allah pada salib di Golgota. Di satu pihak, kita tidak percaya kepada otak diri sendiri. Kita hanya berdasarkan pekerjaan salib yang telah membereskan manusia lama. Di pihak lain, kita taat kepada petunjuk Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, sehingga kita tahu apa yang seharusnya disingkirkan. Disinilah kita bekerja sama dengan Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus mempunyai jalan di atas diri kita untuk melaksanakan pekerjaan pembaruannya. Jika manusia mau taat dengan rendah hati, maka pekerjaan Roh Kudus akan lebih dini terampungkan. Lokasi Blue Zone bisa hidup hingga di atas 100 tahun. Ternyata ini rahasianya. Dan Buckner mengagetkan dunia ketika dia berkeliling dunia untuk membuat sebuah film dokumenter tentang orang-orang yang super tua. Umur di atas 100 tahun atau kerap disebut sebagai centenarian. Tempat di mana hidup orang-orang yang super tua dan super sehat itu dinamakan Blue Zones. Dan Blue Zone ini tersebar di 5 tempat di dunia, yaitu di Okinawa, Jepang, Akaria di Grika, Sardinia di Italia, Nicoya di Costa Rica, dan Loma Linda di Amerika Serikat. Disitulah terdapat centenarian yang jumlahnya lebih banyak dari tempat manapun di dunia. Mereka tidak saja super tua, tetapi juga super sehat. Antara lain, Frank Shearer, pertama belajar ski di tahun 1939. Dan dia masih terus bermain ski sampai sekarang di usia 99 tahun. Max Jetton, 100 tahun. Dia tiap hari berjalan 2 km dan masih angkat beban setiap pagi. Dan dia masih bekerja di bidang sosial. Dr. Ellsworth Wareham, 91 tahun, masih mampu melakukan operasi jantung 3 kali dalam seminggu. Apa rahasia mereka? Dan Buckner membocorkan rahasia mereka di dalam satu buku, The Blue Zone. Rahasianya adalah, 1, mereka selalu bergerak, berolahraga, berjalan kaki, hiking, dan mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk berkebun di samping rumah mereka. Yang kedua, Hara Hachibu, prinsip makan orang Okinawa,
yang artinya 80% kenyang dan stop makan. Itulah sebabnya makanan orang Okinawa misalnya selalu dalam porsi-porsi yang mungil, tidak seperti kita. Yang ketiga, mereka menjauhi daging dan makanan-makanan proses. Mereka hanya makan daging pada acara-acara perayaan. Dan sehari-hari mereka lebih banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, ubi ungu, dan kacang dan tahu. Dan makanan-makanan itu berasal dari kebun mereka sendiri. Yang keempat, mereka memiliki tujuan di dalam hidup. Buat orang Okinawa, namanya Ikigai. Orang Nikkojans menyebutnya plan de vida, yang artinya sama. Alasan bagi kita untuk bangun di pagi hari. Mereka mencintai pekerjaan mereka. Mereka ingin melihat cucunya lahir, dan lain-lainnya. Dan tujuan hidup itu membuat mereka sehat dan panjang umur. Apakah Anda memiliki tujuan dalam hidup? Yang kelima, mereka sangat menikmati hidup dan selalu mengambil waktu untuk menghilangkan stres bersama dengan teman-teman mereka. Hidup mereka tidak terburu-buru, dan ternyata hidup rileks anti-stres itu dapat menurunkan inflamasi di dalam tubuh manusia dan membuat mereka panjang umur. Dan yang keenam, para centenarian itu rata-rata adalah orang yang beriman sesuai dengan agama mereka masing-masing. Mereka mempunyai satu komunitas agama yang kuat. Sebuah penelitian di Journal of Health dan Social Behavior mendapati bahwa orang yang ikut acara keagamaannya sekali dalam seminggu panjang umur. Oleh karena itu, jangan lupa sholat dan jangan lupa ke gereja. Dan yang ketujuh, ikatan keluarga yang kuat. Orang tua hidup bersama dengan anaknya dan cucunya hingga generasi yang ketiga dan keempat. Dan anak-anaknya menghormati orang tuanya. Penelitian dari MacArthur, The Study of Successful Aging, mendapati orang tua yang tinggal bersama dengan anak cucunya ternyata tidak mudah demensia atau pikun. Nah, inilah 7 rahasia dari The Blue Zones, dan apakah Anda sudah siap untuk menjadi centenarian berikutnya? Jangan lupa untuk follow dan komen Anda, saya tunggu.